Oke, kita coba lagi dengan dua contoh selanjutnya. Yang pertama adalah di sini buatlah persamaan lingkaran jika diketahui ini titik-titik ujung diameternya 1,2 dan 2,3. Oke, kalau kita ngomongin lingkaran gitu ya, lingkaran. Terus ada titik, dua titik ujung diameternya, dimana kalau kita tarik garis maka dia melalui titik pusat. Dimana ini kan titik ujung diameternya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah titik tengahnya adalah titik pusat, ya. Jadi titik tengahnya adalah titik pusat. Lalu jarak antara titik tengah dengan ini adalah jari-jari, gitu ya. Atau bolehlah kita cari jarak antara dua titik ini maka dapat diameter. Diameter kita bagi dua, boleh, gitu ya. Oke, yang pertama kita cari dulu titik pusat 3A, gitu ya. Titik pusatnya berarti kan dapat dari titik tengah, gitu ya. 1 tambah 2 bagi 2 dan 2 tambah 3 bagi 2, gitu ya. Atau sama aja titik pusatnya itu adalah 3/2, 5/2. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini jarak antara dua titik, boleh kita pakai ini aja ya. Berarti kita cari D-nya, diameternya. Diameternya itu sama aja dengan 1 min 2 dikuadratin ditambah 2 min 3 dikuadratin, gitu ya. Atau sama aja dengan berapa ini? Akar dari 1 tambah 1. Oh, ternyata akar 2. Itu ada diameternya, dimana berarti jari-jarinya apa? Setengah dari akar 2 atau setengah akar 2. Oke, kita ngomongin persamaan lingkarannya ya. Oke, persamaan lingkarannya jadi gimana? Oke, ya gini. X min 3/2 kuadrat ditambah Y min 3/2 kuadrat sama dengan akar 2/2, gitu ya. Atau ya akar 2/2 dikuadratin. Kita kuadratin berarti kan jadi X kuadrat min 3X plus 9/4 ditambah Y kuadrat min 3Y. Sorry, ini salah ya, ini 5 ya. Titik pusatnya 5Y plus 25/4 sama aja dengan 2/4. Oke, karena semua per 4 kita kali 4 lah, gitu ya, kali 4. Berarti dapat ininya jadi 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat min 12X min 20Y, gitu kan ya. Karena ini berarti per 4-nya hilang semua. Berarti 34 dikurangi 2 berarti 32 sama dengan 0. Oke, ini yang A. Oke, untuk yang B seperti apa? Yang B itu sebenarnya ini melalui 3 titik. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 titik sembarang, gitu ya. Apakah ini menjadi titik tengahnya adalah titik pusat? Apakah ini menjadi enggak juga kan? Apakah bagaimana, gitu kan ya? Nah, sekarang kita coba menggunakan yang namanya persamaan lingkaran bentuk yang paling umum. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, kita menggunakan yang ini. Dimana apa? Kalau kita contohnya melalui 3,5. Kita masukin tuh 3 sama 5-nya. Kita ganti. Jadi 9 tambah 25 tambah 3A tambah 5B tambah C sama dengan 0. Atau kalau kita ganti lagi 3A tambah 5B tambah C sama dengan 0. Lalu kita coba lagi min 4, min 2 dimasukkan lagi, gitu ya. Jadi 16 plus 4 min 4A min 2B plus C sama dengan 0. Jadi yang diganti adalah X dan Y-nya, gitu ya. Maka di sini dapat min 4A min 2B. Ini bukan sama dengan 0 ya, sorry. Oke, ini sebenarnya 9 tambah 25, 34, pindahin ke sebelah sana jadi min 34. Min 4A min 2B plus C sama dengan, ini kan 20, pindahin ke sana jadi min 20. Masukkan lagi, yaitu 3, min 1. Itu berarti kan jadi 9 tambah 1 plus 3A min B plus C sama dengan 0. Maka jadi 3A min B plus C sama dengan min 10. Oke, dari sini contohnya kita eliminasi deh yang 1 sama yang 3, gitu ya. Yang 1 sama 3 kita eliminasi akan mendapatkan nilai B, gitu ya. Mendapatkan nilai B kan ini jadi 6B sama aja dengan min 24, atau B-nya itu sama dengan min 4. Nah, nanti kita eliminasi intinya menggunakan namanya tuh
menggunakan SPLTV ya. Kita kembali lagi pada teori SPLTV, maka nanti akan mendapatkan B-nya itu tadi sama dengan negatif 4, lalu A-nya itu sama aja dengan 2, dan C-nya sama aja dengan min 20 gitu ya. Nah, jadi ini menggunakan SPLTV, maka ya tinggal eliminasi, maka dapatlah persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat plus 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaannya gitu ya. Ini nanti tinggal eliminasi menggunakan SPLTV. Oke, lanjut ke yang C. Kita coba yang C. Yang C itu berarti kan nah ini nih yang sedikit kompleks sebenarnya. Tipenya tipe ya SBMPTN UTBK lah ya. Oke, berpusat pada garis ini. Jadi titik pusatnya ada di sini. Dan melalui 0,0, maksudnya persamaan lingkaran ini melalui 0,0 dan menyinggung garis ini. Oke, yang pertama kita tahu bahwa persamaan lingkaran itu kalau berpusat di sini. Oke, kita misalkan titik pusatnya adalah A, B. Oke, katanya pusatnya dia berpusat di garis ini kan. Berarti dia melalui garis itu kan, melalui garis ini. Berarti apa? Jadi X dan Y-nya kita ganti. Jadi A min 2B plus 6 sama aja dengan 0. Atau A-nya itu sama aja dengan 2B min 6. Ya, jadi sekali lagi ini dia katanya berpusat di sini. Berarti ini kan titik pusatnya. Karena dia melaluinya, ya udah berarti kita ganti X dan Y-nya. Yang kedua, persamaan lingkaran itu kan X min A ya nggak apa-apa lah, tambah Y min B sama dengan R kuadrat gitu kan ya. Nah, katanya yang pertama adalah kan ini A, B ya. Nah, X, Y-nya itu melalui 0,0. Melalui 0,0. Maksudnya melalui 0,0 apa? X dan Y-nya 0 gitu ya. Berarti kalau ini 0 berarti jadi min A dikuadratin jadi A kuadrat tambah 0 min B gitu ya. Atau diganti dulu deh. Nah, supaya lebih paham ya. 0 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena dia melalui 0,0. X dan Y-nya kita ganti. Berarti dapat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, yang terakhir katanya dan dia menyinggung garis ini. Oke, dia menyinggung garis. Menyinggung garis berarti apa? Titik pusat, jarak titik pusat dengan ini adalah jari-jari. Oke, jari-jarinya itu kan sama aja mutlak. Mutlak dari 4 kali A, karena titik pusatnya ada di A, min 3B min 6 per akar dari A kuadrat, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat gitu ya. Sama aja dengan berapa ini? 5 gitu kan ya. Ya 16 tambah 9, 25 diakarin gitu ya. Oke, A-nya itu tadi kan kita dapat 2B min 6. A-nya itu 2B min 6, sehingga kita substitusi 4 kali 2B min 6 min 3B min 6 dibagi sama 5. Oke, berarti kita dapat 8B min 3B jadinya 5B. Ini jadi berapa? Min 24 jadi min 30 dibagi 5. Berarti sama aja dengan mutlak dari B min 6. Oke, dapat R-nya itu adalah B min 6. Nah, sekarang kita pakai nih persamaan ini. Ya, set. Nah, dari sini A-nya itu kan 2B min 6. 2B min 6 dikuadratin ditambah B kuadrat sama aja dengan B min 6. Ini kan R ya. R kuadrat kita ganti B min 6 mutlak dikuadratin, ya sama aja gitu ya, hilanglah mutlaknya. Berarti ini kan 2B min 6 dikuadratin berarti jadi 4B kuadrat min 24B plus 36 plus B kuadrat sama aja dengan B kuadrat min 12B plus 36 gitu ya. Oke, ini sama-sama ada 36 ya, ya hilang gitu lah ya. Selanjutnya B kuadratnya juga habis gitu ya. Sekarang kita pindahin ke sebelah sana jadi 4B kuadrat. Terus ini pindah jadi min 12B sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan jadi 4B, B min 3 sama aja dengan 0. B-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 3. Oke, karena dia lingkarannya melalui titik 0 gitu ya.
ada 2, berarti bisa aja B-nya 0. Kalau B-nya 0 maka A-nya sama aja dengan min 6. Atau B-nya 3 berarti A-nya 0 ya. A-nya 0. Berarti bisa ada 2 titik. Oke, untuk B-nya 0, untuk yang ini gitu ya, kita dapat contohnya titik pusatnya di sini. Titik pusat untuk yang pertama yaitu min 6,0. Maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ya sekali lagi kita masukin nih ke sini. Masukin R-nya berarti kan ngomongin si B ya, berarti R-nya juga 6 gitu ya. Kalau ini berarti persamaan lingkarannya jadi gimana? X min plus 6 dikuadratin ditambah Y min 0 dikuadratin sama dengan 6 kuadrat gitu ya, atau dapat X kuadrat plus Y kuadrat plus 12 X dah sama dengan 0. Oke, yang kedua, kalau kita ngomongin titik pusat, ini yang pertama, jadi ada 2 kemungkinan ya. Yang kedua, kalau kita ngomongin titik pusatnya ada di 0,3, maka jari-jarinya itu berapa? Karena B-nya itu adalah 3, kita masukin ke sana berarti R-nya 3. Oke, kita ngomongin persamanya X min 0 dikuadratin ditambah Y min 3 dikuadratin sama dengan 3 kuadrat. Kalau kita bikin X kuadrat tambah Y kuadrat min 6Y sama dengan 0. Oke, ini ada 2 gitu ya, persamaan lingkarannya bisa ada 2. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 4. Nomor 4 itu adalah kedudukan titik. Jadi kalau kita ngomongin kedudukan titik terhadap lingkaran, kita pindahin dulu semuanya ke arah X kuadrat dan Y kuadrat, dimana X kuadrat dan Y kuadratnya harus 1 koefisiennya. Oke, berarti apa ya? Kita tulis ulang. Min 4X plus 2Y min 4. Oke, yang pertama kita uji 4,3 gitu ya. Kita ganti aja. Jadi berapa? 16 plus 9 min 16 plus 6 min 4 gitu ya. Ini habis tuh. Ini berarti 15 kurangnya ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 11 gitu ya. Kalau 11 itu apa? Ya lebih besar dari 0 kan? Berarti apa? Titiknya ada di luar lingkaran. Nah, selesai, gampang ya. Oke, yang B. Kalau kita coba 2,1. 2,1 berarti apa? 4 tambah 1 min 8 plus 2 min 4. Itu sama aja dengan berapa? Ini habis. 3 berarti min 5 kan? Kalau min 5 itu apa? Kurang gitu ya, kurang dari 0. Maka dia di dalam lingkaran. Oke. Nah, yang ketiga, kalau kita ngomongin 5,-1, maka masukin 25 plus 1 min 20 min 2 min 4 sama aja dengan ini berapa nih? 5 hasil ya 0 ya. Ya udah, 0 sama dengan berapa ya? Sama dengan 0. Berarti ini apa? Pada lingkaran. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Kita ngomongin persamaan lingkaran dan kedudukan titik pada lingkaran. Oke, untuk latihannya itu agak sedikit banyak gitu ya. Meskipun hanya 3 soal kalau nggak salah ya. Ini yang pertama, silakan di screenshot, dan ini untuk yang 2 soal selanjutnya. Oke, jadi cuma 3 soal. Semoga ilmunya bermanfaat, karena Bapak nggak bisa masih banyak tipe. Sebenarnya ini masih banyak tipe untuk mencari persamaan lingkaran, tapi cuman segitu aja yang bisa Bapak kasih. Nanti di latihan-latihan pun itu akan sedikit ada yang berbeda, coba dimodifikasi secara konsep ya. Oke, sekian dari Bapak, semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa banyak doa, dan sebentar lagi kita akan menuju ke bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin apabila Bapak ada kesalahan. Sekian dari Bapak. Stay at home, keep healthy and safe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.